Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Yuda Pratama dengan NIM A1C322020. Nah, di sini saya akan berceramah dengan materi tabiat fisika langit dan bumi. Nah, banyak tabiat fisika serta hikmah yang dapat dipelajari dari Al-Quran. Khusus tentang alam semesta ini, langit dan bumi, dapat dipelajari dengan fisika. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan agar manusia memperhatikan dan meneliti atau menalar kejadian langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dapat dipikirkan dan diteliti adalah semua ciptaannya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa pun tidak serupa dengan suatu apapun atau tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Nah, kesemuanya itu dilakukan untuk mengetahui dan melihat sebagaimana dari tanda-tanda kebesaran Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan pengertian ini di dalam Al-Quran. Nah, dengan pengertian itu, Quran surat Yunus ayat 101 yang dimana katakanlah dan perhatikanlah dengan teliti apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Quran surat Fussilat ayat 41 sampai dengan 53. Nah, ayat ini tuh membuka pintu pemahaman bagi manusia. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat kulizuru mazapis samawati wal ardi. Katakanlah dan perhatikanlah, telitilah, pelajarilah, analisalah semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang mekanisme awal kejadian alam semesta ini, yang dimana proses yang terjadinya saat ini adalah mekanisme tentang berakhirnya alam semesta itu. Nah, ditemukan pula teori-teori pada ahli fisika dunia saat ini tentang alam seperti teori Big Bang, teori alam mengembang, teori kehancuran atau akhir alam semesta ini, dan lain-lain. Nah, semua teori tersebut pada dasarnya sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi, dengan mempelajari dan memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat tentang alam nyata atau langit dan bumi ini, insya Allah sungguh banyak hikmah-hikmah yang kita peroleh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hikmah, di antaranya disebutkan bahwa Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapa yang telah dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerah hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahkan kebaikan yang tak terhingga. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dan memahami hal ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajarilah yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, ulama tafsir umumnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan yang luas dan benar dalam agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang berlaku bagi semua makhluk disebut sunatullah, atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk yang berkaitan dengan usaha dan doa tersebut. Itu tersebut disebut qadar. Sedangkan pendekatan pemahaman akal manusia melalui ilmu pengetahuan tentang keteraturan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut tabiat alam atau ilmu watak keteraturan alam. Sunatullah, qadar, dan tabiat alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan Maha Kehendak. Nah, beberapa fakta ilmiah tentang tabiat alam fisika dapat dilihat dari keterbatasan teori fisika. Tak mungkin oleh
Carnot, yaitu efisien mesin tak mungkin mencapai 100%. Keterbatasan teori fisika tersebut tak pasti oleh Heisenberg, yaitu pengukuran posisi dan momentum partikel tak pasti. Keterbatasan teori fisika relatif oleh Einstein, yaitu ruang dan waktu, itu tak mutlak tetapi adalah relatif. Nah, keterbatasan teori fisika probability kuantum oleh Schrödinger, yaitu keadaan suatu partikel tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan dalam bentuk peluang keadaannya. Nah, itulah bukti keterbatasan pendekatan akal manusia dalam memahami tabiat alam. Nah, setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap gravitasi, maka dapat dipahami bahwa Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskan fenomena gravitasi. Hal ini dapat diketahui melalui teori ilmiah tentang awal terbentuk alam semesta bergerak menjauhi, meluas, atau gravitasi melemah. Nah, gambaran nanti tentang kiamat atau gravitasi tidak ada lagi. Nah, semua rangkaian peristiwa tersebut adalah atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta alam semesta ini. Dan itulah bukti keistimewaan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya penelitian dan pengamatan melalui observation serta satelit ruang angkasa tahun 2005, nah diperoleh kesimpulan yaitu teori Big Bang atau teori dentuman super dahsyat, bahwa alam semesta ini bermula dari satu bintang. Tahun 2005, Paul Davies meluncurkan satelit astronomi ke ruang angkasa dengan dibekali alat COBE atau Cosmic Background Emission Explorer. Nah, sampai dengan sekarang prinsip kosmologis ini telah berhasil dikonfirmasi melalui pengamatan pada radiasi latar mikrogelombang kosmis sisa ledakan. Konsep inilah yang paling diterima oleh ahli kosmologi yang menggambarkan bahwa alam semesta terbentuk melalui mekanisme ledakan. Teori ilmiah inilah yang telah terbukti dengan teknologi modern dan yang paling diterima para ahli fisika dunia di abad modern. Sedangkan dalam Al-Quran telah diberitakan sekitar hampir 1.500 tahun yang lalu di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, kira-kira gini ayatnya itu. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami atau Allah pisahkan antara keduanya, dan dari air kami atau Allah jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapalah mereka tiada juga beriman. Nah, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 itulah kejelasannya. Nah, begitu banyak fakta-fakta menarik atau yang menarik terhadap isi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baiklah, mungkin itu saja. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.